berbahagia, tibalah kita pada acara inti pada pagi hari ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu siraman sejuk embun mutiara hikmah dalam Waidotul Hasanah wa Ihtitam Bidua oleh Habib Sayyid Saif Alwi yang merupakan pimpinan Majelis Ahbabur Rasul Indonesia yang dikemas indah dengan alunan sholawat hadroh dengan vokalis pemenang syair Ramadan Global TV yaitu Muhammad Fajar Alfani. Kepada Habib Sayyid Saif Alwi dan segenap hadrah Majelis Ahbabur Rasul dipersilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, kaifa لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اهدي قومنا بهداك. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا واجعلنا وزيرا من أهلنا واتبعنا سلطاننا وعليك ونعمك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أيها السادة والسادتنا الأعزاء والفضلاء yang kami muliakan, segenap ahli bait Rasulullah SAW, para muallim wal muallimah, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, ketua DKM, ketua penyelenggara, segenap panitia yang telah berjibaku mengadakan acara ini dengan tujuan. Panitia tujuannya apa nih sekarang? Nah, ngaji. Tujuannya ngaji. Nah ini jamaah sama-sama gak niatnya tujuannya ngaji atau apa kira-kira? Ngaji ya. Nah kita harus samakan dulu, samakan frekuensi, karena kalau frekuensinya berbeda pasti nantinya nggak nyambung, kayak radio gitu kan. Kitanya acaranya apa gitu kan, si penerima maunya gimana nggak nyambung, akhirnya nggak masuk nantinya. Apa yang disampaikan nggak masuk. Diniatkan dulu. Innamal a'malu binniyat. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengajarkan pentingnya kita senantiasa memperbaiki niat dan memperbaharui niat setiap kali kita akan mengamalkan sebuah amal soleh. Supaya apa? Supaya tidak keluar dari rule-nya, supaya aplikasi dari pelaksanaan itu tidak keluar dari tujuannya. Maka niatnya harus tulus. Penting itu hadis loh, innamal a'malu binniyat. Makanya kalau para ulama bikin kitab, mengarang kitab, pasti kalau ulama ahlu sunnah kebanyakan selalu membubuhkan hadis Rasul innamal a'malu binniyat. Kelanjutannya enggak segitu aja kalimatnya. Dan siapa yang berniat tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya untuk wanita yang akan dinikahinya, maka dia hijrahnya itu niatnya tergantung kepada apa yang diniatkan. Tentang hijrah ini tentang hijrah.
Kemudian juga siapa yang hijrahnya, niat hijrahnya itu kepada dunia, maka tujuannya adalah dunia. Kenapa kok saya ingin mengajak teman-teman ngaji, bukan cuma seremonial? Kalau seremonial belum tentu fadilahnya sama dengan fadilah ngaji. Apa fadilah ngaji, thalabul ilmi? Yang paling indah itu adalah Allah dan Rasulullah menjanjikan kita kalau istiqomah datang ke majelisnya ulama, datang ke tempat ilmu di mana ada ulama menjadi sumber ilmu, di situ yang punya sanad ilmu sampai Rasulullah, fadilahnya, rewardnya adalah kemudahan untuk memasuki surganya Allah. Dari mana baginda Rasul sendiri yang menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melakukan sebuah perjalanan yang dia berjalan itu untuk mendapatkan ilmu, dengan cara apa mendapatkan ilmu? Ya tentunya al ilmu bit ta'allumi, kata baginda Rasul. Ilmu itu harus ada sesi mengajar dan belajar. Ilmu itu tidak hanya cukup dari internet, karena banyak di internet orang itu sok pinter padahal nggak pinter, sok alim padahal bukan orang alim, nggak ngerti cabang-cabang ilmu, nggak paham tentang substansi ilmu, tapi seolah-olah dia itu alim. Kan di internet gitu kan, bikin makalah. Coba kalau berjumpa tatap wajah, iltiqa seperti ini, diajak dialog, ngerti nggak kamu tentang bab usul fikih, nasikh mansukh, mansukul ayah bil ayah, mansukul ayah bis sunnah, mansukh sunnah bis sunnah, mansukh sunnah bil ayah, nggak ngerti. Nah itu kan asbabun nuzul ayat, asbabul wurud hadits nggak paham, ilmu mustalahatul hadits nggak paham, bacanya juga salah kaprah, nahwu sorof badai bayan ma'ani mantek balaghah arud nggak paham. Nah seringkali kita ini kaum muslimin terjebak untuk mencari seorang guru karena kitanya sendiri tidak mau datang kepada majelisnya ulama. Kemalasan umat Islam itulah yang memundurkan umat Islam dari kejayaannya. Malas ke masjid, malas ke majelisnya ulama, cukup melalui internet. Coba pikir, anak kita 2 tahun belajar, kita punya anak biasanya titipkan ke sekolah, ibu-ibu yang mengantarkan bapaknya nyari duit ke pabrik, kan gitu kan, orang Kerawang kan gitu. Talabud duit faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin fa amma overtime sunnatun akadatun liman istata'a ilaihi sabila. Bagian untuk mengantarkan anak ke sekolah ibunya. Apa orang tua ngerti bandelnya anak, ngerti apa tidak? Nah, apa orang tua sering memperhatikan apa pencapaian anak di dalam pencarian ilmunya? Enggak juga. Yang penting bapaknya cari duit, ibunya nganterin, beres nganterin sambil nunggu ketemu dengan ibu-ibu yang lainnya, sosialita, cari rumah makan, selfie. Ini dong, gitu kan? Ya Bu ya? Pak, kata ibu-ibu iya katanya, awas hati-hati. Ternyata marak di mana-mana itu seperti itu sekarang, apalagi di perkotaan. Yang akhirnya pada masa pandemi si anak dipaksa untuk belajar online. Yang pusing dua-duanya ayah dan ibu. Si ibu pusing karena harus berganti profesi menjadi guru, yang tadinya profesinya tukang cari tempat makan sama teman-temannya yang lain. Profesi ganti jadi guru. Saat anak gak ngerti ini, akhirnya yang ada anak digebukin, anak dipaksa gini gitu karena si ibu gak sabar. Ternyata jadi guru itu gak mudah. Maksud saya gini, jangan suka kita menekan guru, ternyata kita nggak tahu bagaimana bebannya sang guru. Betul tidak? Hidup guru wanita. Nah saya bela lah yang guru, karena begitu nekan, ini
mencontoh, anak saya harus cerah, anak saya harus sukses, lalu sendiri di rumah tidak memberikan contoh yang baik kepada anak. Sedangkan al-baitu madrasatul ula, rumah itu tempat pendidikan yang paling pertama bagi anak-anak kita. Anak lebih banyak mencontoh orang tuanya, maka itu yang terekam pada anak. Sehingga walaupun si anak dimasukkan ke sekolah-sekolah yang bagus, tapi kalau dalam rumah tangga melihat orang tuanya ribut terus, yang ada anak ngedrugs, gitu kan? Pelampiasannya kemana? Narkoba dan semacamnya. Itu karena memang di rumahnya tidak memberikan pendidikan yang terbaik. Pada saat pandemi, si anak online sekolahnya, lihat layar kaca, teleponnya, tabletnya. 2 tahun anak sekolah seperti itu, apa yang biasa dikatakan anak-anak? Anak-anak jenuh, anak-anak malah gak mau belajar, gak masuk. Ini yang terasa pada cucu saya. Gini-gini, biar ganteng-ganteng juga sudah punya cucu 3. Ya, jadi ibu gak usah naksir sama saya. Sudah cucuan, sudah jadi aki. Kia-kia aki ganteng. Tapi aku aki gelis mereka. Ya. Jadi ternyata apa kata cucu saya? Mau sekolah, mau ke sekolah, mau ke sekolah. Jadi ketika dipaksa dengan pembelajaran online, kita dengan sabarnya ngayomi, ayo kakak gitu, tetap saja si anak nggak bisa masuk. Yang pusing juga bapaknya selain ibunya. Pusing apa? Nyari duit buat beli tambahan kuota internet, ya kan? Nah maka belajar langsung dengan guru itu ada fadilah tersendiri, bahkan fadilahnya luar biasa, terlebih mempelajari agama kita. Langkah pertama 10 dosa dihapuskan, langkah keduanya 10 derajat kemuliaan ia capai, langkah ketiganya maka 10 rahmat Allah didapatkan. Makanya dari Bintang Alam ke Green Village ke majelis saya sebanyak mungkin melangkah, kalau bisa nggak usah pakai kendaraan, nyampe sana gempor dah ya, insya Allah, yang ada ngurutin kaki gitu loh. Tapi ya berjalanlah datang ke majelisnya ulama. Kata baginda Rasul, la tufarriqu majalisal ulama, jangan kalian memisahkan diri menjauh daripada majelis-majelisnya ulama. Karena apa? Karena duduk di majelisnya ulama, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, afdalu, lebih utama dibandingkan apa? Dibandingkan menyaksikan alfi janazatin, 1000 jenazah yang dikulasara. Padahal kalau kita ikut memulasara jenazah sampai menyolatkannya dapat 1 qirat. Kalau sampai menguburkannya dapat 2 qirat, qiratani. Tanya para sahabat kepada Rasul, apa itu 1 qirat ya Rasulullah? Pahala 1 qirat sama dengan engkau bersedekah emas seberat gunung Uhud. Berarti 2 qirat sama dengan bersedekah emas 2 gunung Uhud. Itu kalau memulasara jenazah sampai menguburkannya. Nah, thalabul ilmi, duduk di majelis ilmunya ulama yang punya sanad ilmu dan kompetensi ilmu hingga Rasulullah SAW, maka lebih afdal dibandingkan memulasara jenazah 1000 jenazah. Lebih afdal juga dibandingkan apa lagi? Bukan hanya memulasara jenazah, wa iyadati alfi maridin, lebih afdal dibandingkan kita mendatangi 1000 orang sakit untuk menjenguk mereka. Padahal menjenguk orang sakit itu fadilahnya sangat luar biasa. Tapi thalabul ilmi dengan cara datang langsung ke majelis ulama, duduk bersimpuh dengan penuh adab dan mahabbah. Karena kalau tanpa adab tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak akan mendapatkan keberkahan. Syaratnya adab. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Acara seperti ini termasuk realisasi, salah satu realisasi dari mahabbah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga, bahagia
euforia tapi yang tidak keluar dari batas-batas agama. Apakah diperintahkan? Ya, Allah yang memerintahkannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wallahu arsalana bi muradi wa makna. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad kepada mereka manusia, bi fadli ay bi ilmillah. Kata Imam As-Suyuti di dalam Tabdurul Manthur, yang dimaksud dengan qul bi fadlillahi, dengan fadlnya Allah, anugerah Allah. Apa yang dimaksud ay bi ilmillahi, yakni dengan ilmu dari Allah Ta'ala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, ay bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan diutusnya Nabi Muhammad, dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kalian, kalian jadi umat Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya dengan dua perkara agung itu kalian berbahagia, kalian bergembira. Maka ini merupakan tasarruf, merupakan reaksi rasa bahagia kita atas dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ngepost dikit ini, agak ada tenaga ini. Host jadi saya terlalu pakai tenaga, jadi tambahin di set. Ya. Jadi kebahagiaan atas kelahiran baginda Rasul merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ternyata, cuma tetap ada batasan-batasan syariat. Maka seperti ini tidak keluar dari batasan syariat. Diisi dengan apa? Dengan pengajian, dengan tolabul ilmi. Duduknya saja kita duduk di majelis ilmu ini sangat luar biasa fadilahnya. Bahkan fadilah yang ketiganya, afdalu min alfi syahidin, lebih utama dibandingkan 1000 mati syahid. 1000 kali kesyahidan tetap lebih utama duduk di majelis ilmu. Kenapa demikian? Karena orang banyak di antara manusia kaum muslimin yang semangat jihadnya pol besar tapi tanpa ilmu. Ini kejadian di masa Rasulullah, jangankan sekarang. Jadi pada masa peperangan membela kebenaran, Rasul itu perang bukan memaksakan kehendak supaya orang masuk Islam, tidak. Rasul perang itu menegakkan keadilan, membela keadilan. Bahkan bukan cuma untuk orang-orang muslim, yang dibela oleh Rasul juga orang-orang non-muslim, hak-hak mereka dibela. Maka dilanjutkan oleh para khalifah, khulafaur rasyidin, termasuk sahabat Umar, ketika ada orang Yahudi yang punya tanah di Mesir, dirampas oleh gubernur Amr bin As untuk dijadikan masjid karena tanahnya itu strategis. Apa yang terjadi? Dia pergi ke Madinah mengadu kepada khalifah, kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang menjadi raja saat itu, pakaiannya ada 7 tambalan, gamisnya ada 7 tambalan, sedang tiduran di mana? Di emper Masjid Nabawi. Nyari-nyari, kok Amirul Mukminin mana katanya? Tuh yang tidur di emper masjid. Masa sih katanya? Lah mau gubernurnya saja di Mesir Amr bin As begitu perlenteknya. Nah ini Amirul Mukmininnya kok gini amat. Tapi karena mau ketemu Amirul Mukminin, ya sudah didatangi. Kemudian disampaikan keluh kesahnya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Tolong ambilkan tulang yang ada di tempat sampah itu. Ngapain juga saya disuruh ambil tulang? Ambil tulang, keluarin pedangnya. Waduh, mau diapain nih? Digariskan ujung pedangnya pada tulang, bahwa ini ke gubernurku yang ada di Mesir, berikan kepadanya. Bingung lagi, apakah aku akan dihukum mati nanti di sana? Apakah ini perintah pancung untukku? Tapi karena informasinya Sayyidina Amirul Mukminin Sayyidina Umar itu sangat-sangat adil, maka tetap dia penuh keyakinan pastilah adil. Pulang lagi ke Mesir, disampaikan kepada Amr bin As sang gubernur. Apa yang terjadi? Bergetar tubuhnya.
Bergetar tubuh sang gubernur sampai sempat terjatuh bertumpu pada dengkulnya. Dia panggil pengawal-pengawalnya, "Pengawal, ada apa tuanku? Tolong bongkar lagi bangunan yang separuh jadi bangunan masjid itu." Nah, kenapa? Aku mendapatkan pesan dari Amirul Mukminin berupa tulang, dan di tulang ini terdapat satu garis yang lurus. Maksudnya apa? Amirul Mukminin mengingatkan kepadaku agar aku berlaku lurus, berlaku adil, tidak pandang bulu. Jika aku tidak berlaku lurus, tidak berlaku adil, maka nasibku akan seperti tulang ini. Aku akan dibunuh, aku akan dihukum mati oleh Amirul Mukminin. Aku tidak mau itu terjadi. Bangunan masjidnya yang hampir selesai itu disuruh untuk dirobohkan karena tanahnya bukan milik dia, ya, tanahnya milik si Yahudi. Akhirnya orang Yahudi bingung, kemudian sontak dia, tar dulu, wahai gubernur, kenapa gitu? Silahkan tuan, ambil kembali tanah tuan. Melihat keadilan Islam seperti itu, maka akhirnya si Yahudi menangis dan kemudian berkata, sungguh Islam adalah agama yang adil. Maka saksikanlah wahai Gubernur Amr bin As, aku saat ini bersyahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya Allah. Tuh, karena apa? Karena keadilan. Jadi Islam itu agama yang menjaga keadilan, agama yang memerintahkan keadilan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Maka ketika para ulama di Indonesia membuat Pancasila yang mengistiqorohinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ternyata Pancasila semuanya merupakan intisari dasar agama, intisari Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka NU mewajibkan seluruh keluarganya dan kiai untuk menerima Pancasila. Ahlus Sunnah wal Jamaah ngerti Pancasila merupakan intisari dari Al-Quran dan Sunnah, sama seperti piagam Madinah. Di Madinah zaman Rasulullah, Rasul membuat piagam Madinah, aturan klausul-klausul untuk persatuan warga Madinah, bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi di Madinah ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, juga suku bangsanya banyak. Ada beberapa suku bangsa, bahkan tadinya sebelum Rasul hijrah ke Madinah itu ada suku Aus dan Khazraj yang selama 300 tahun berperang. Rasul bawa Islam ke Madinah bukan untuk memporak-porandakan persatuan bangsa-bangsa di Madinah, suku-suku di Madinah, justru Rasulullah mempersatukan suku Aus dan Khazraj tersebut. Ntar minum dulu ya. Juga peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dipimpin baginda Rasul, kemudian Khulafaur Rasyidin, bukan memaksakan kehendak, tapi menjaga kaum muslimin dan seluruh keluarga Madinah dari apa? Dari invasi orang-orang kafir Quraisy, dari invasi orang-orang yang ingin mengambil keadilan. Maka di dalam piagam Madinah klausulnya kewajiban seluruh warga Madinah, entah Muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, untuk menjaga hak setiap warga Madinah dan menjaga keamanan Madinah dari serbuan orang-orang di luar Madinah. Jadi klausulnya itu untuk persatuan, menjaga hak setiap insan. Itulah Islam. Maka terjadi, ada diriwayatkan ketika umat muslim sudah memenangkan peperangan untuk menjaga hak mereka, menjaga diri mereka, menjaga Madinah, ternyata sisa dari kelompok kafir Quraisy Makkah, mereka membuat provokasi menantang perang. Di mana? Di pelataran Uhud.
ngajak perang, membuat provokasi. Kata Rasulullah, karena baru pulang peperangan dan menang, sudahlah kita bertahan saja di Madinah. Toh mereka itu lemah, tidak akan kuat. Kita sudah menang. Tapi ada banyak anak-anak muda, semangatnya luar biasa, tapi tidak disertai ilmu. Nafsu jadinya, nafsu jihad, nafsu menjadi syahid, nafsu lah pokoknya ingin maju ke medan tempur, sampai-sampai tidak pakai adab. Kenapa? Anak-anak muda banyak yang berkata, gak usah turutin Muhammad, Muhammad wis tuwe, Muhammad sudah tua, sudah kehilangan nyalinya, udah kita gak usah ngurusin Muhammad lah, gak usah nurutin Muhammad, sudah kita aja yuk. Orang kafir Quraisy itu kan cuma sedikit, kita babat habis saja, kata anak-anak muda di Madinah nih. Akhirnya turun ayat, tapi anak-anak muda yang kurang ilmu, yang cuma nafsunya, nafsu jihadnya saja yang gede, ilmunya kecil, ilmunya sedikit. Padahal kalaupun yang masih muda tapi alim, seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Zaid bin Sabit itu pemuda yang sangat alim, ya. Banyak mencatat dari Rasulullah, mencatat wahyu dan sebagainya, pencatat beliau itu. Sayyidina Zaid bin Sabit, karena Rasul tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa menulis, ummi namanya, nabiyun ummi. Nah, yang muda-muda ini, yang muda-muda yang kurang ilmunya, yang pendek, yang sumbunya pendek, gampang meleduk, itu mintanya, ayolah, sudah kita aja lawan saja, sikat habis. Akhirnya turun ayat, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah engkau hai nabiku dengan mereka dalam berbagai hal. Kemudian Rasulullah mengumpulkan orang-orang Madinah, yang senior, yang junior, semuanya dikumpulkan, jajak pendapat, voting, kita bertahan di Madinah atau kita maju ke medan Uhud untuk menerima tantangan kafir Quraisy. Yang paling banyak ternyata yang muda-muda itu, tapi yang tidak alim. Muda-muda, semangat jihadnya kuat, tapi belegu. Itulah ya, kurang lebih. Ngerti belegu? Bodoh, jahil. Kalau nemen jahilnya jahlun berokam, bodoh kata toyoyo, kata ngerana. Tapi sok bener gitu loh. Ternyata yang paling banyak mereka menghendaki untuk maju ke medan tempur di Uhud. Akhirnya mau tidak mau, Rasul pun yang senantiasa dibimbing oleh Allah dengan wahyu, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Jadi ucapannya itu bukan dari nafsu. Rasul mengajak yuk bertahan saja bukan dari nafsu, karena bimbingan Allah, wahyu. Tapi kemudian karena masyarakat seperti itu ada gejolak, turun wahyu berikutnya, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah engkau dalam segala hal dengan mereka. Akhirnya setelah jajak pendapat, yang paling banyak minta supaya lanjut saja ke medan tempur. Akhirnya walaupun capek, Rasulullah pakai zirah besinya. Melihat itu, dua mertuanya yang juga sahabatnya, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, biarlah kami yang memimpin pasukan, engkau beristirahatlah, engkau baru pulang, kita ini baru pulang ya Rasulullah, capek ya Rasul. Emangnya sekarang perangnya pakai ponsel, game online gitu kan? Kalau dulu enggak. Nah, kata Rasul, pantrang bagi seorang nabi dan rasul ketika sudah menggunakan zirah besinya, harus ditanggalkan lagi pantrang bagi seorang nabi dan rasul. Kita maju, kata baginda Rasul seperti itu. Kemudian Rasul memerintahkan kelompok pemanah, ya, rumat, kelompok pemanah, supaya tetap tinggal di Jabal Rumat. Ada sebuah bukit landai, bukitnya pendek gitu, ada gundukan tanah dan batu, bukit lah, bukit pendek setinggi rumah lah, kurang lebih seperti itu. Kalau Jabal Uhud
lebih tinggi. Ini mana Jabal Rumat, bukit. Kalian para pemanah tetaplah teguh berada di atas bukit ini, dipimpin oleh seorang sahabat. Jangan turun kecuali aku yang mengomandoi kalian, entah kemenangan ataupun kekalahan. Jangan turun sebelum aku yang mengomandoi kalian untuk turun. Ya siap. Naik para pemanah sekitar 54 orang. Tapi kemudian ketika berjumpa dengan musuh bak, para pemanah masih di atas. Musuh kabur meninggalkan tunggangannya dan perbekalannya. Tergiurlah yang para pemanah tersebut, akhirnya turun. Wah, orang-orang para musuh itu ternyata pergi ambil ghanimahnya, rampasan perang lumayan daripada Lumanyun, gitu kan. Turun, kata pimpinannya, jangan, nurutlah kepada Rasul. Kata Rasul, jangan turun apapun yang terjadi, jangan tergiur dengan harta dunia, kata pimpinannya. Kemudian ternyata tetap saja, sayang daripada nanti kuda-kudanya pergi membawa perbekalan itu, sayang katanya. Ayo turun. Yang tersisa tinggal 5 atau 4 orang saja di atas bukit tersebut. Akhirnya ketika para pemanah turun ke bawah, ternyata dari belakang ada pasukan-pasukan kavaleri tambahan, pasukan cadangan musuh. Kemudian berbalik menyerang kaum muslimin, dibantai pada saat itu. Kocar kacir dikejar pasukan musuh, sudah berada di balik-balik bukit. Beberapa kelompok mereka ternyata memang dipisah-pisah, tapi ternyata tujuannya untuk supaya pasukan pemanah itu turun dulu ke bawah, gampang menghabisinya. Karena kalau masih di atas, pasukan musuh juga mikir pasti kita yang kalah, dihantam dengan panah dari atas. Tapi kalau pemanahnya sudah di bawah, gampang gitu kan. Akhirnya peperangan itu mengakibatkan, bisa dikatakan, kekalahan kaum muslimin. Banyak para sahabat Rasul yang gugur, termasuk pamannya Rasul, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Bahkan Rasul sendiri dikejar sampai naik ke celah yang ada di atas atau tengah-tengah Jabal Uhud, Gunung Uhud, ada celah. Itu ada beberapa sahabat yang mengikuti beliau di belakang. Mereka satu persatu menghadang musuh yang mau naik. Allah menyerupakan wajahnya dengan wajah Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Dicincang. Kemudian ternyata pas dilihat, oh bukan Muhammad ternyata. Jadi saru, naik lagi. Aku di sini, kata sahabat yang satu lagi, sengaja mengelabui supaya tidak fokus ke Nabi Muhammad. Dikejar lagi, dicincang, dimutilasi, dilihat, bukan Muhammad juga katanya, kata orang-orang kafir. Orang kafir nggak mungkin pakai Sayyiduna, nggak mungkin, ya kan? Yang Sayyiduna ya orang yang mencintainya, Sayyiduna Habibuna Muhammad, Khaliluna Muhammad. Kalau orang-orang kafir nggak mungkin, oh bukan Sayyiduna Muhammad, nggak mungkin pakai Sayyiduna kalau orang-orang kafir, ya. Oh Muhammad gitu kan, nggak sopan pastinya juga. Kemudian dicincang lagi sampai 3 orang sahabat Rasul yang wajahnya diserupakan oleh Allah seketika itu dicincang oleh pasukan kafir. Tapi Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kaum muslimin banyak yang dibantai pada saat itu. Akibat apa? Akibat tidak satu komando. Akibat tidak manut. Akibat tidak nurut dengan aturan. Maka di dalam Islam, kalau kita tidak menggunakan aturan, tidak manut dengan aturan, tidak satu komando, tidak mengikuti anjuran-anjuran yang paham tentang aturan, maka niscaya Islam ini tidak akan bangkit. Siapa pemegang aturan itu? Kalau dulu Sayyidina Muhammad, sepeninggal beliau siapa? Al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Ulama yang mana yang kita ikuti? Andai pun mereka adalah orang-orang yang hafal Quran sekalipun, Allah membagi 3 kategori. Tsumma awratnal kitabal ladzina istafaina min ibadina
faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa makna. Telah kami wariskan Al-Quran ini, Alkitab ini kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, orang-orang tertentu saja yang bisa menghafalnya. Tapi walaupun tidak semua orang bisa menghafal Quran, yang hafal terbagi 3 kelompok. Yang pertama, faminhum zalimul li nafsi, dia hafal Quran tapi enggak mengamalkan substansi Al-Quran. Yang kedua, wa minhum muqtasid, separoh dipakai, separoh ditolak, separoh diingkari. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, ya hafal Quran, ya juga menerima seluruhnya dan mengamalkannya. Mana contoh orang hafal Quran tapi ternyata tidak mengamalkan substansinya? Ada namanya Syekh Al-Majmu'i. Siapa itu Syekh Al-Majmu'i? Syekh Al-Majmu'i itu namanya Lawrence ataupun Hampers. Dia fasih beberapa bahasa termasuk bahasa Arab, sehingga oleh teman-temannya disebut Lawrence Arab. Dia orang mana? Dia itu orang Yahudi keturunan Israel tapi berkebangsaan Inggris. Dia agen British. Dia juga agen CIA. Dia juga agen Mossad yang belajar di Timur Tengah, di Hijaz, belum jadi Saudi, saat itu masih Hijaz. Belajar menghafalkan Quran, belajar ilmu Islam, berganti nama menjadi Syekh Al-Majmu'i. Kemudian dia membuat ideologi-ideologi sempalan yang tujuannya untuk mengikis amaliyah Islam. Akidah Islam dirusak. Dia juga membuat propaganda dan memunculkan para pemberontak dari keturunan Yahudi Irak, kemudian seolah-olah jadi Islam. Muhammad bin Saud, dibuatlah terjadi pemberontakan dengan membawa misi juga untuk menghancurkan Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dengan ideologi-ideologi yang membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan amaliyah dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, disyirik-syirikkan, dibid'ah-bid'ahkan, dikafir-kafirkan. Tapi gagal Muhammad bin Saud. Dia lari ke Mesir, ditangkap, dihukum mati di Najd. Nah sekarang setelah kudeta berhasil, Najd ganti nama menjadi Riyadh. Cucunya kemudian Abdul Aziz bin Saud membuat kerjasama dengan Inggris dan Israel. Untuk apa? Supaya kudeta itu bisa berhasil. Maka ternyata ketika eyang saya Said Ahmad Zakaria, ayah dari kakek saya, menjadi salah satu pengajar di Masjidil Haram, mufti di Masjidil Haram, tentara Inggris itu masuk ke Masjidil Haram membantai kaum muslimin, membantu para pemberontak. Nah, kenapa Said itu berhasil? Bahkan Syarif Hussein, Raja Hijaz masih Hijaz, belum jadi Saudi, belum Hijaz, sampai tertangkap, kemudian dibuang ke sebuah lembah, sekarang jadi negara namanya Yordania. Jadi Syarif yang di Yordania, Raja Yordania itu keturunan Syarif Hussein, cicitnya Syarif Hussein. Kenapa kok bisa tertangkap seperti itu? Karena Syarif Hussein diiming-imingi, jadi dihasut juga oleh Hampers, oleh Al-Majmu'i. Maka Madinah ini kan pusat peradaban Islam. Yang umroh, yang hajian kan ke sini. Berarti kan lumayan devisa untuk negara kalau dikelola sendiri. Kenapa Anda masih mau mengekor kepada Kesultanan Turki Utsmani atau Turki Empire, Ottoman Empire? Kenapa? Nah akhirnya iya terhasut tuh. Kalau gitu ya sudahlah, saya akan berupaya. Sempat minta kepada Kesultanan Turki Utsmani untuk memisahkan diri, mengelola Hijaz dengan mandiri. Maka di waktu yang sama Turki Utsmani ngeden gini,
Di waktu yang sama, Turki juga sedang diobok-obok oleh Inggris dan Perancis, ya. Jadi dijadikan bancakan. Jadi nggak sempat intens urus Hijaz karena kekuasaan Turki Utsmani itu sedang diacak-acak, sedang dipisah-pisah. Seperti itu cara mereka. Akhirnya pada saat terjadinya pemberontakan, maka Syekh Husain pemimpin Hijaz, Raja Hijaz, Syarif Husain, Raja Hijaz, akhirnya kewalahan dengan para pemberontak, sudah ini aja, nggak usah ganti-ganti. Kewalahan dengan para pemberontak tersebut karena dibantu oleh tentara Inggris dan tentara Israel. Maka pada saat menghadapi pemberontakan tetap minta bantuan Kesultanan Turki Utsmani yang juga sedang ribut. Saya belajar langsung ke Turki soalnya. Ribut di sana juga. Akhirnya ya sudah, kalau memang kamu mau memisahkan diri, coba silakan hadapi pemberontakan itu. Kalau memang mampu, akhirnya tidak. Malah justru tertangkaplah Syarif Husain, dibuang ke sebuah lembah, sebuah daerah yang kemudian waktu menjadi negara, menjadi kerajaan Yordania sekarang. Itu akibat apa? Akibat juga ada orang-orang yang disusupkan ke dalam Islam, ngakunya sebagai syekh, sebagai ustadz. Dia kalau bahasa sekarang mah doktor mungkin ya, kurang lebih. Dia hafal Al-Quran, dia mempelajari Islam di Timur Tengah, tapi justru ngacak-ngacak ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngacak-ngacak persatuan Islam, dan juga mengacak-ngacak persatuan bangsa Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya, bangsa Arab. Ke Indonesia juga orang Belanda memasukkan misionarisnya, namanya Syekh Abdul Ghaffar, nama aslinya Dr. Snokhordronje. Dr. Snokhordronje dalam sejarah, dia itu misionaris orang Belanda. Dia belajar di Timur Tengah, hafal Quran, hafal banyak hadits juga, datang ke Sumatera Barat, dijadikan menantu oleh salah seorang ulama di Sumatera Barat karena pintar, dianggapnya hafiz Quran. Tapi ternyata dia juga mengajarkan ideologi-ideologi seperti Hampers. Makanya terjadi perang saudara di Sumatera Barat. Perang apa? Padri, akibat ideologi itu. Harus tahu sejarah. Makanya ketika kita lihat polarisasi Islam di Indonesia pada saat Pilpres, ketika yang berpacunya, yang berkompetisinya sekarang sudah kerja bareng, tapi masih banyak di masyarakat, di grassroots yang belum bisa move on. Betul ya? Karena apa? Karena ideologi, paham ya, karena ideologi namanya transnasionalis. Harus ngerti itu. Ideologi yang dulunya di Mesir, Ikhwanul Muslimin, tidak laku, bahkan difatwakan oleh para ulama Mesir, ulama Al-Azhar. Ikhwanul Muslimin itu masuk kategori sesat dan teroris, dilarang karena membuat Mesir perang saudara, yang nembak, yang lempar bom. Allahu Akbar. Saat sholat Jumat 30 orang wafat di sebuah masjid di Mesir, karena masjid itu jamaahnya pengamal Thariqah Idrisiyah. Katanya zindik, dibom waktu Jumatan. Di Indonesia, di Polres Cirebon, waktu Jumatan, di Masjid Polres Cirebon juga mereka meledakkan diri. Saya ngobrol dengan seorang polisi namanya Pak Maman. Dia ikut ngaji saya waktu saya di Cirebon. Ada bekas luka. Bekas apa? Paku di tubuhnya, dilihat ya, ini dibuka seragamnya. Ini hasil jihad katanya. Orang yang bilang jihad meledakkan diri di bom. Saya dekat Pak Kapolres, ada beberapa bekas paku ternyata. Untung masih hidup di kepala Pak Maman, itu polisi.
Apa yang begitu dibenarkan, ya salah. Banyak juga di Indonesia ada juga yang mengaku jihad, mati syahid di jalan Allah, padahal di jalan Tamrin, ya kan? Sampai kemaluannya lepas karena dia jihad ingin ketemu dengan bidadari katanya. Kalau mati dengan cara ngebom pasti ketemu dengan 70 bidadari. Jadi jihadnya itu jihad syahwat ternyata. Mungkin istrinya kurang cantik atau kurang memuaskan, ya, makanya ngaji di Ahbab Rasul banyak yang cantik-cantik, tapi jangan istri orang. Ya, ntar dulu, ntar. Jadi apalagi kalau ternyata pas kemaluannya lepas ditemukan oleh Densus 88 dari Puslap 4, dicuil gini. Apa ini? Diplastikin. Wah, senjata laki-laki ini gitu. Kan nantinya kasihan itu yang mati di jalan Tamrin yang katanya syahid, mati syahid padahal mati sangit. Ya. Tahu ngerti sangit? Bau gosong. Ya, meledakkan diri. Katanya di jalan Allah padahal di jalan Tamrin. Katanya matinya ingin ketemu 70 bidadari. Nah, ketemu 70 bidadari, tapi kalau ternyata modalnya nggak ada, ketinggalan di bumi, apalagi dijadikan barang bukti, dilapor puslapornya Densus 88, puslapor Polri, kira-kira dia ketemu dengan 70 bidadari, apa punya rasa pede gitu? Percaya diri nggak kira-kira? Kata bidadari, Kang, gitu ya, gitu kan? Kang, gitu. Oh, bidadariku, ntar dulu Kang, Akang punya modal apa? Ini lo gue perkasa, mana? Hilang. Ketinggalan di bumi di jalan Tamrin katanya gitu. Pas mau dicari-cari lagi, wah sudah jadi barang bukti, dibawa ke Puslapor Polri. Kira-kira jadi nggak tuh disambut sama bidadarinya? Kagak mungkin bidadari juga demen kayak yang begituan mah, ya. Sama dengan bencong atau begitu mah. Nah, jadi ternyata orang yang mengatasnamakan diri jihad itu ternyata jiwanya jiwa banci. Kenapa? Karena mereka cuma berani mati tapi gak berani hidup. Betul tidak? Karena mungkin buat mereka hidup adalah ujian, penuh dengan ujian. Jadi mereka putus asa dengan kehidupan ini. Ujian nyari nafkah untuk keluarga, diuji mungkin istrinya gak cantik, mungkin istrinya bawel, diuji mungkin istrinya tidak memuaskan, mungkin istrinya juga ternyata tidak mengizinkan dia kawin lagi karena dia mau dengan 70 wanita. Begitu kan? Akhirnya sudahlah, mendingan mati saja, jihad saja. Padahal itu orang yang putus asa. Apakah nanti akan benar-benar mendapatkan surga di zaman Rasul ketika peperangan terjadi di absen nama si fulan, kata yang lain syahid, kata Rasul finnar, di neraka. Hah? Syahid ya Rasul, aku menyaksikannya langsung di neraka, kata Rasul. Kemudian siapa lagi? Absen si fulan, syahid, kata teman-temannya. Kami menyaksikannya, syahidah bisyahadatihi, kami menyaksikan kesyahidannya, kata Rasul finnar, di neraka. Ya Rasulullah, kenapa kau ucapkan dua orang tersebut masuk neraka? Yang satu dia ikut ke medan tempur karena tujuannya ingin mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang, tujuannya duniawi. Maka ketika mati tujuannya untuk dunia, tidaklah syahid, tapi yang ada mati sangit. Lantas yang satu gimana? Aku menyaksikannya ya Rasul. Yang satu dia terkena senjata musuh, dia tidak sabar dengan rasa perih dari senjata musuh tersebut, maka kemudian dia semakin menancapkan senjatanya, jelas dia bunuh dirinya supaya dia anggap sebagai seorang syahid, padahal dia orang yang tidak sabar dengan pedihnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mati konyol, dia telah membunuh dirinya sendiri, bukan syahid. Keduanya masuk ke dalam neraka. Ini terjadi di masa Rasulullah. Jadi banyak orang yang ternyata jiwanya itu, semangat jihadnya tinggi, tapi ternyata tanpa ilmu. Oleh karenanya duduk di majelis ilmunya ulama yang kompeten, yang kredibel, yang punya sanad ilmu sampai Rasulullah, itu lebih baik, lebih afdal dibandingkan 1000 syahid. Karena orang ngaku-ngaku syahid ternyata tanpa ilmu, yang ada mati sangit.
penolakan Nabi Muhammad, betul tidak? Jadi ngaji, jangan cuma pinter copy paste di internet saja, pelajari dengan intens, dengan baik. Selain ngaji, bab ilmu, kita juga bersolawat di sini, mengisi rasa syukur kita atas dijadikannya umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat. Kenapa bersolawat? Karena solawat adalah amaliyah yang diperintahkan Allah, bahkan sebelum memerintahkannya Allah dan para malaikat sudah terlebih dahulu melakukannya. Allah memerintahkan sholat, Allah sholat enggak? Enggak lah, masa Allah sholat? Sholat ke siapa Allah? Gitu kan? Ruku sujud ke siapa? Allah memerintahkan haji, Allah hajian enggak? Allah tawaf apa enggak? Enggak. Tapi ketika memerintahkan sholawat kepada Rasul, Allah dan para malaikat terlebih dahulu mengamalkannya, melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya semua salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa oi eneng berkerudung merah. Mana yang kerudungnya merah? Bukan mereka gitu ibu-ibu. Maukah kau ku ajak nikah? Abang tunggu lulus sekolah, ku pinang kau dengan bismillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Oi eneng berkerudung anak. Anak ya. Mana yang ngomong? Mana yang ngomong? Mama loh. Ya Allah. Saya fajar tapi udah laku. Bodohnya nih mama. Jika eneng masih mau, maukah eneng aku madu? Lapar loh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Oi eneng bergamis coklat. Emang pinter gombalinnya. Emak-emak lagi kamu mah. Tapi ada anak muda gitu. Asik. Hati abang sungguh terpikat. Ya ampun, itu istrinya Maukah kurang. kau ku ajak akad, ku
ku pinang kau dengan sholawat. Udah, ntar nggak dikasih jatah, Bib. Istrinya Manyun pas kupinang kau itu kumadu mampus lu mampus dah. Kagak dikasih jatah malam. Tapi tenang, nanti malam kan kita muludan lagi di Cikarang ya, Baru kali bisa lebih cantik-cantik lagi. aduh tambah kirain mau bener bocah. Yuk jalan dalam sallallahu Nabi Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbah adalah modal utama bagaimana kita bisa benar-benar mengikuti sang kekasih. Sholawat itu adalah apresiasi kita, aplikasi dari rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kekasih pasti lebih banyak menyebut nama-nama sang kekasih. Menyebut-nyebut nama yang sang kekasih itu merupakan tanda kita mencintainya. Begitu kan? Maka begitu pula dengan Rasulullah. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling dekat dengan engkau kelak pada hari kiamat? Maka kata baginda Rasul adalah aktsarukum alayya sholatan. Yang paling banyaknya sholawat kepadaku, dia yang paling dekat nanti dengan aku. Bertetangga dengan baginda Rasul mau? Tapi jangan cuma kita bersolawat saja, tapi fadilah solawat walaupun kurang khusyuk tetap ganjarannya gede. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat untuknya sebanyak 10 kali. Kata para ulama menjelaskan hadits ini, 10 kali sebagai balasan dari satu kali solawat kita itu kalau kita hatinya ghaflah. Walaupun hati kita kondisinya ghaflah, nggak khusyuk, tapi dalam kondisi solawat tetap Allah akan membalas 10 kali. Bagaimana lantas bagi orang yang dalam sholawatnya khusyuk? Maka lebih daripada 10 balasannya. Sama seperti sodakoh. Di dalam satu ayat, sodakoh 1 berbanding 10. Asyru amta liha. 1 kebaikan maka 10 balasannya. Tapi di dalam ayat yang lain, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. 1 berbanding 700. Tapi di dalam keterangan-keterangan yang lain ternyata berbeda-beda. Artinya tingkatan sedekah juga berbeda-beda. Sebagaimana Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Hafidz, beliau menyatakan sedekah itu ada khamsati aqsam, terbagi menjadi 5 grade. Yang pertama 1 berbanding 100, itu sedekah kita kepada orang-orang yang tidak punya kebutuhan untuk dibantu dan sehat. Kita ngasih ke teman, ngajak mayoran, ngajak makan bareng, ngasih uang ke teman kita sebagai hadiah, kepada tetangga, kepada sahabat-sahabat majelis kita, padahal dia tidak sedang dalam kondisi butuh bantuan, dia sehat, dalam kondisi berkecukupan, maka pemberian kita itu sebagai bentuk sedekah. 1 dibalas 100. Ada lagi 1
berbanding 900. Kepada siapa? Kepada yang pertama 1 banding 10 yang tadi, mohon maaf, 1 banding 10 kepada orang yang sehat. Yang kedua 1 banding 90. Kepada siapa? Kepada lil a'ma awil mubtala, kepada orang yang buta ataupun yang terkena musibah bencana. Kita bakti sosial itu termasuk pahala sedekah. Grade berikutnya 1 berbanding 900. Kalau tadi 1 berbanding 90. Nah, sekarang 1 banding 900. Kepada siapa? Lil qarabatil muhtaj, kepada kerabat-kerabat kita yang membutuhkan bantuan kita. Grade berikutnya langsung nancep gas tuh, 100.000. 1 berbanding 100.000. Kepada siapa? Lil walidaini, kepada orang tua. Tapi kalau ke orang tua jangan bilang sedekah, bilangnya hadiah. Masa ke orang tua, Pak, Ma, yo sedekah ti-abdi ke bapak ke rumahnya, itu sopan pisan gampang sih aku malaikat. Itu sopan, bahasanya hadiah. Walaupun bahasanya hadiah, tetap saja bahkan lebih afdol karena mencakup 3 pahala. 1 pahala sedekah dia dapat. Yang kedua pahala lit ta'zim wat takrim, pengagungan kepada orang tua. Yang ketiga idkhalus surur, memberikan kebahagiaan. Jadi lebih daripada sedekah biasa, makanya 1 banding 100.000. Tapi ada yang lebih tinggi dibandingkan itu, 1 banding 900.000. Kepada siapa? Lil ulama wal fuqaha, sedekah kepada ulama dan kepada fuqaha, bahasanya sama, hadiah. Maka fadilahnya 1 banding 900.000. Ya, maka yuk perbanyak sedekah, dan semoga yang tadi sedekah tadi mendonasikan uangnya, semoga Allah berikan limpahan keberkahan, limpahan pahala, limpahan rahmatnya Allah, limpahan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul. Apa sih fadilahnya? Di dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sada ada diterangkan hadis, aktiru minas sholati alayya, perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku, fa innaha takshiful humuma wal humuma wal kuruba, karena memperbanyak solawat mampu menghilangkan kegundahan, kesulitan, galau. Kelamnya harus pasti galau, galau hilang, masalah hilang, pasti diberikan jalan keluar, solusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takfirul amwal, akan diperbanyak hartanya menjadi barokah. Wa taqdil hawaija, dan akan disampaikan pada hajat-hajatnya, akan dikabulkan hajat-hajat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholawatlah perbanyak. Berapa banyak? Saya diijazahi oleh guru, sholawatnya yang pendek sajalah supaya simple dan bisa diamalkan sambil kita, ibu-ibu sambil masak, sambil ngisikan. Ngerti ngisikan ibu? Beras dicuci, cuci beras gitu kan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu. Nanti pas ngakul, ya, pas ngakul sudah nasinya sudah matang diakul gitu kan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu. Nanti nyuapin anak juga, sallallahu ala Muhammad, anak bebek sallallahu ala Muhammad gitu. Menang pahala tetap benjing kesal-kesal ge. Sholawat mah beda jeung nu sejen. Kalau yang lain baca Quran bari kesel gitu, boro-boro dapat pahala. Ya, itu. Masa baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mau kira aku itu? Ya, nggak mungkin lah dapat pahala kalau begitu mah. Warattilil Qur'ana tartila. Tapi sholawat mah itu afdolnya sholawat itu luar biasa.
Walaupun ghaflah mau tidur, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bapak-bapak yang nyetir forklift, nyetir bis gitu kan, nyetirin ibunya gitu, nyetirin istrinya, dalam hati sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, brojol anak insya Allah jadi soleh gitu ya. Ya iya. Jadi kalau sedang berjima, berhubungan intim, jangan mikir-mikir yang tidak-tidak, jangan mikir yang buruk-buruk, karena nanti nutfahnya itu akan merespon resonansi dari alam pikiran dan jiwa kita. Kalau kita suami istri punya hub mahabbah kepada orang-orang soleh, kepada orang alim, pada saat berhubungan intim kemudian punya harapan si anak ini jadi soleh, jadi alim, insya Allah jadi. Tapi kalau gandrungnya, idolanya ternyata pemain bola, si anak pinter, nanti main bola ataupun mungkin mempermainkan urusan orang lain, apalagi mempermainkan agama, tujuannya untuk politik, pakai dalil agama. Mungkin dulu orang tuanya salah idola, ya, salah idola, akhirnya si anak memonopoli agama. Nah ini sudah marak, jangankan sekarang, abad ke-5 Hijriah Imam Ibn Rushdi sudah memberikan sebuah warning. Beliau memberikan sebuah kritikan, bukan ajaran. Idza aradta an tatahakama fil jahili fa'alaika an taghliba kulla batilin bi ghilafi diniyin. Jika engkau ingin membodohi orang-orang awam, memonopoli, memobilisasi orang-orang awam, maka balutlah setiap perkara yang batil dengan dalil agama. Makanya politik kita terpolarisasi masyarakat itu dengan politik agama, mempolitisasi agama, membalut perkara yang batil dengan dalil agama. Orang awam pasti ya manut, ya nurut, karena orang awam punya semangat jihad, bela agama, tapi ternyata tujuannya ujung-ujungnya politik. Politik Ikhwanul Muslimin yang dilarang di masjid dibawa ke Indonesia, politik Hizbut Tahrir yang menjadi politik yang tidak laku di Palestina dibawa ke Indonesia. Di Indonesia banyak yang seperti itu. Karena apa? Semangat jihadnya tinggi tapi blow on, bodoh dalam agama. Karena apa? Nggak mau datang ke ulama, ngajinya cukup dengan internet. Mohon maaf, al ilmu bit ta'allum, lebih baik datang ke majelis ulama walaupun terkantuk-kantuk ya, tapi tidak usah kita nawaitut turu'a fi majlisil ulama lillahi ta'ala, niat nyong turu tegudu gitu. Lebih baik daripada cenghar bari nonton bola nyata hidang bola hiji di ayo diparabutkeun ya ku 22 orang. Nepi ka ngabelaan ninggalkeun pengajian karena aya pertandingan Persib jeung Persipura. Iraha kamari menang mana? Sabaraha? 3-0. Oh alhamdulillah. Anu masukin gol saha? Paling sia. Ampun teman-teman teuing kana bola ring ngaji eueuh. Tuman nya. Nu kieu kudu digantung di tiang listrik. Imah Arema imah. Hari-hari kama gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Datang ngaji, sholawat, diperbanyak sholawat. Mangga saya ijazahkan sholawat yang pendek saja, tapi sebelum sholawat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Berapa kali? 1000 kali. Baru 1000 kali, belum saya berikan ijazah yang 10.000 kalinya. Ini baru 10% lah, 1000 kali saja ya, 1000 kali istighfarnya sehari semalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 1000 kali. Barulah sholawat yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? Minimal 1000 kali sehari semalam. Tapi kalau mampu 10.000 kali siang, 10.000 kali malam. Kalau mampu, dan mudah-mudahan dimampukan oleh Allah. Setelah sallallahu ala Muhammadnya dapat 1000 kali,
baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa ummatihi. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, dan selanjutnya. Apa saja yang penting sholawat kepada keluarganya juga, supaya sholawatnya tidak menjadi sholawat batrok, supaya tidak menjadi sholawat buntung. Apa itu sholawat buntung? Sholawat cuma ke Rasulullah tapi tidak ke keluarganya. Kenapa kok harus kepada keluarganya juga? Ini perintah Rasulullah, janganlah la tusallu alayya sholatal batra, jangan kalian bersolawat kepadaku dengan solawat batra, solawat buntung. Apa itu solawat buntung? Kalian bersolawat kepadaku tapi tidak bersolawat kepada keluargaku. Kenapa? Karena bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad itu merupakan tanda cinta kita kepada mereka. Tanda cinta kepada mereka merupakan hakikat dari kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad hakikatnya adalah cinta kepada Allah. Dari mana? Hadis, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata aku mu'minan shadiqan, kapan aku bisa dikategorikan sebagai seorang mukmin yang benar? Qala Rasulullah menjawab, idza ahbabtallaha, jika engkau mencintai Allah maka engkau adalah seorang mukmin yang benar. Mata uhibbullaha, kapan aku bisa dikategorikan telah mencintai Allah? Qala Rasulullah menjawab, idza ahbabta rasulah, jika engkau mencintai Rasulnya Allah maka berarti engkau mencintai Allah. Jadi mencintai Rasul bukan pengkultusan seperti yang difitnahkan oleh sekelompok orang yang memang tidak diberikan anugerah untuk mencintai Rasulullah di dalam dirinya. Betul? Mereka mengatakan kepada kita yang mencintai Rasul sebagai pengkultusan. Kata mereka kita mengkultuskan Muhammad. Ngomongnya saja sudah nggak sopan, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Padahal Allah Ta'ala mengajarkan pendidikan kepada kita bagaimana kita menyebut asma Rasul kita. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kalian menjadikan panggilan kalian kepada baginda Rasul seperti kalian memanggil satu sama lain. Hei Asep, hei Udin, hei Ujang, hei Ndin, hei Eko. Untuk seperti itu. Hei Cani, gitu kan. Yang perempuan mencani, Dimas, gitu, dedeh, gitu, segala rupa, nondei, marni, segala rupa lah, gitu. Yono, perempuan Yono, awewe gitu. Jangan seperti itu. Maka ahlus sunnah wal jamaah lebih memilih adab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memilih adab, ya. Kemudian, ketika kita mencintai baginda Rasul, maka berarti kita telah mencintai Allah. Mencintai Rasul tidak sampai pada batas-batas ketuhanan. Kita tetap meyakini huwa abduhu wa rasuluh, beliau adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Basyarun la kal basyar, memang manusia tapi berbeda dengan manusia yang lain. Ada orang yang berdalih, ngapain sih kok menempatkan Muhammad itu seolah-olah tidak seperti manusia. Dia kan sama manusia seperti kita. Ya, sama manusia, kan ada ayat Al-Qur'annya. Iya, ada ayat Al-Qur'annya, ya. Tapi ternyata kalimatnya perlu dicerna. Kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wallahu rasulullah Nabi Muhammad wa ma'ana, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, bukan malaikat, bukan dedemit, bukan juri, bukan jin, bukan hewan. Aku manusia sama seperti kalian. Aku tidur, aku makan, aku buang air, aku menikah, seperti itu kan. Ada sedihnya, ada capeknya, ada senangnya, gembiranya. Aku manusia. Akan tetapi beda daripada kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku diberikan wahyu oleh Allah, aku penerima syariat. Lah, apa samanya dengan kita? Apa kita pernah menerima wahyu? Yang ada kita menerima anugerah dari Allah, punya anak dikasih nama Wahyu, Wahyudin. Beda dengan Rasulullah. Maka Rasulullah la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berucap dengan hawa nafsu tapi dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahron, Rasul pernah kunut 1 bulan, tsumma tarakah, kemudian beliau meninggalkannya. Lanjutkan hadisnya, hadis sahih ini di dalam riwayat Imam Hakim, di dalam Al-Mustadrak, dalam Mu'jamul Kabir Imam At-Tabrani, riwayatnya ini sahih, riwayat Imam Baihaqi di dalam Sunanul Kubra. Tuh, terus kitab-kitabnya. Enggak tahu dipunya apa enggak kitabnya juga. Kiai di sini pada punya enggak? Buka supaya jelasin ke masyarakat, ke jamaah.
jangan suka membidah-bidahkan baik. Ya, kita ngaji dari kitabnya langsung, jangan terjemahan. Lanjutkan, memang kalimatnya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, adalah baginda Rasul pernah kunut 1 bulan, tsumma tarakah, kemudian beliau meninggalkannya. Fa amma fis subhi, adapun di waktu subuh, lam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya, tidak pernah berhenti baginda Rasul kunut sampai beliau wafat. Lantas kunut yang 1 bulan seperti apa yang kemudian ditinggalkan? Kalimatnya begini, Allahumma ji'al Walid ibn al-Walid Usamah ibn al-Hisham, Allahumma al'an ri'lana wa rihlana wa dakwana usayyid asatillah wa rasulah, Allahumma shdud wat'atak ila mudar waj'anhu kasini Yusuf alaihi salam. Ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam tafsir Imam At-Tabari. Jadi kunutnya minta laknatan kepada orang-orang yang membantai kaum muslimin, orang yang memusuhi kaum muslimin, orang yang menangkap orang-orang non muslim tapi yang melindungi kaum muslimin. Rasulullah kesel, Rasulullah juga marah, sifat manusia. Jadi jangan bilang Rasulullah nggak pernah marah. Oh, tahu dari mana lo? Ya, Rasulullah nggak pernah marah, tahu dari mana lo? Haji kitab hadis terjemahannya baru terjemahan dari internet doang, gitu kan? Rasulullah itu marah pada saat itu, kesal, akhirnya berdoa itu, ditegur oleh Allah. Ada turun ayat Al-Quran surah Al-Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw mu'adzibuhum fa innahum zalimun wallahu wa rasuluhu a'lam bimurad wa makna. Wahai nabiku, bukan urusanmu tentang mereka, entah aku akan mengadab mereka karena kezaliman atau aku akan memberikan hidayah kepada mereka. Urusanmu mah dakwah saja, mengajak kepada risalahku, menyampaikan kebaikan kebenaran, memberikan nasihat. Urusan melaknat, urusan apa itu urusan aku. Maka Rasulullah sempat melakukan kekhilafan, kesalahan yang tidak menjadi dosa karena dibimbing langsung oleh Allah. Jadi Rasul juga manusia, innama al-insanu ma'alul khata' wan nisyan, tapi ini menjadi syariat, hikmahnya ini menjadi syariat, sama seperti hikmahnya musyawarah. Kenapa kok kalau tahu akan kalah di medan Uhud, kenapa kok Rasulullah diperintahkan musyawarah? Ternyata hikmahnya untuk kita. Allah ingin memberikan bekal untuk umat Nabi Muhammad kelak setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Apa yang menjadi acuan? Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi, tidak ada yang menerima wahyu. Masing-masing nanti akan dengan egonya menyampaikan kehendaknya, pendapatnya. Itulah yang harus dipakai. Maka Allah memberikan rahasia musyawarah tersebut sebetulnya adalah bekal terbaik untuk umat. Jadi menghadapi permasalahan apapun, musyawarahlah. Maka sila di dalam Pancasila salah satunya permusyawaratan, gitu kan? Tentang permusyawaratan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Jadi Pancasila merupakan nilai-nilai Al-Quran. Nah, sama dengan tadi juga, ya. Jadi ada hikmahnya, pasti ada rahasianya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian ditegur oleh Allah. Jangan kamu berdoa seperti itu walaupun kesal. Akhirnya di dalam beberapa riwayat tambahan, Rasulullah yang dilakukannya, yang diamalkannya dalam kunut hanya doa, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Kunutnya yang benar, jangan sampai ini mah Allahumma hdina fi man hadait, itu sama jangan Ustaz Epi Effendi wajadaka dhallan fahada, haknya jadi panjang padahal harusnya pendek. Awas, salah kaprah. Banyak orang-orang masyarakat yang senang muludan, ngadakan muludan, undang ustadz seperti itu, sedangkan dia mengatakan muludan itu adalah perayaan kesesatan Muhammad, katanya begitu kan? Awas, jangan salah pilih guru. Tanggung jawab panitia kalau salah pilih guru, kemudian masyarakat salah dapat bimbingannya. Asal terkenal doang, tapi ternyata menyesatkan. Masa Rasulullah dibilang sesat? Wajadaka dhallan fahada, ya ayat Qur'annya ada tapi salah memahaminya. Bukan Rasulullah tersesat dalam akidah. Di umur 8 tahun beliau ikut pamannya ke Syam untuk melaksanakan perjalanan perdagangan ataupun juga bilateral. Ternyata karena gelap malam, tidak ada lampu di padang pasir, dalam perjalanan itu yang muda yang di belakang.
setan memalingkan arah untanya baginda Rasul sehingga terpisah dari kelompok pamannya. Maka pada saat itu pula datang Jibril meniup setan itu sampai terpental ke Habasyah. Menjelang Habasyah itu mana? Ethiopia. Jadi setan Arab berubah jadi setan negro. Itu ada dalam haditsnya, dalam tafsir, kitab-kitab tafsir. Kemudian malaikat Jibril menuntun kembali untaknya baginda Rasul untuk bersatu dengan kelompok pamannya. Selamat itu keterangannya, bro. Kalau mau ngaji bener dari tafsirnya, dari kitab-kitab tafsir, Ruhul Ma'ani, Jalalain gitu kan, banyak keterangannya. Jadi Rasulullah tetap doanya doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ditambahlah kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab ada 27 jilid, Al-Majmu' itu di salah satu jilidnya diterangkan disunnahkan ditambah juga dikumpulkan dengan sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kunut itu sunnah, bukannya bid'ah. Makanya saya punya jamaah namanya Pak Beni di Perumnas Blok P ya. Beliau punya teman kerjanya di Temin, punya teman kerjanya di Temin, sama-sama kerja di Temin ya. Temannya itu suka bilang bid'ah, amaliyah kita bid'ah. Ternyata bilanglah ketemu, Ben, apa? Ternyata aku sudah menemukan hadis-hadis tentang kunut itu ternyata sahih ya. Ya iya sahih, tapi terus kamu gimana? Mau ngamalin? Tapi aku kok nggak serak ya. Jadi bukan tentang ada dalilnya atau tidak, tapi tentang like or dislike, suka atau tidak suka. Ternyata betul tidak? Sama dengan masalah zikir berjamaah. Kita ngumpul bareng berzikir. Zikir itu bisa tasbih, kemudian juga tahmid, takbir, kemudian juga tahlil, tamjid ya. Itu adalah sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam keterangan begini, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian melewati pertamanan-pertamanan surga maka berumputlah di sana. Qala faqila, ditanyakan kepada baginda Rasul, wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud pertamanan surga yang ada di bumi saat ini ya Rasulullah? Qala Rasul menjawab, hilaqul dzikri, pertamanan surga itu adalah perkumpulan-perkumpulan zikir. Di mana di dalam Sahih Muslim dijelaskan, innalillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yatufuna fit turuqi, yang khusus berkeliling di jalanan, yang tamisuna hilaqul dzikri, yang khusus mencari perkumpulan-perkumpulan di zikir. Falamma wajadu, tatkala malaikat itu menemukan perkumpulan zikir tersebut, qala li ashabihi, maka akan berkata kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya, halumu ila hajatikum, hei konco-koncoku, dulur kadia yo, jadi ayah yo jelema keur wiridan, lain neangan anu ngarujak, lain nu neangan anu ngarujak mah pamajikan kuring, anu ngarujak teh kira-kira. Tapi malaikat mah khusus eta mencari ilaqul dzikri, perkumpulan zikir. Ketika sudah selesai, maka para malaikat kembali kepada Allah. Mereka kemudian menyampaikan kabar tersebut, padahal Allah Maha tahu. Dan Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh mereka hamba-hambaku? Kata para malaikat, yusabbihunaka, mereka bertasbih semua kepada engkau, wa yahmadunaka, mereka bertahmid semua kepada engkau, wa yukabbirunaka, mereka bertakbir semua kepada engkau. Tapi bukan takbir demo ya, takbir benar, kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, berarti zikir kalimat thayyibah.
wa yumajjidunaka, mereka bertamjid kepada engkau ya Majid mengagungkan Allah, wa yuhallilunaka, mereka juga bertahlil kepada engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi majlis yang dibacakan kalimat thayyibah tersebut adalah majlis yang diridhoi oleh Allah. Apa rewardnya? Maka Allah berkata kepada para malaikat, fa ushhidukum, maka saat ini pula aku mempersaksikan kepada kalian, inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua yang hadir pada majelis tersebut, yang berzikir, yang bertahlilan, yang bertakbir, yang bertasbih, bertahmid, bertamjid, aku ampuni semua. Ada malaikat interupsi ya Allah. Apa kau interupsi segala? Itulah ya Allah, di antara mereka ada salah seorang yang bukan datang tujuannya untuk ikut zikir, bukan tujuannya untuk ikut salawat, bukan tujuan asalnya untuk ikut ngaji, tapi illa lihajatin, dia punya kebutuhan, dia kameramen nyari duit untuk meliput acara ini, dia tukang sound system, sound engineer, dia nyari duit juga untuk mengadakan acara ini, dia sewakan sound systemnya, tukang tenda, kemudian juga tukang dagang. Apa yang terjadi ketika dilaporkan seperti itu? Kata Allah, la yashqa fihim jalisuhum, siapapun yang duduk bersama mereka, ngumpul bersama mereka, tidak ada yang rugi, semuanya dapat ampunan. Kameramen dapat ampunan, sound engineer dapat ampunan, tukang dagang dapat ampunan, tukang desel dapat ampunan, semua dapat ampunan. Tukang dagang, apalagi ngasih ke saya, alhamdulillah ampunan banget. Ya, yo zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allah ya ذكره عز للمدين وهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز للمدين
abad lamanya jarak kami dengan Engkau ya Rasul. Kerinduan tak terbendung dalam diri. Ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau buat langit menjadi mendung sebagai kasih sayang kepada kami. Langit pun meminta agar Engkau mengizinkannya untuk meredup bagi kami. Para perindu baginda Rasul, para pecinta Rasul, orang-orang yang mengharapkan syafaat Rasul. Ya Rasulullah, kami bukan orang yang baik, tapi izinkan kami mencintai, izinkan kami lebih baik, izinkan kami menjadi umat-Mu. Akui kami menjadi umat-Mu ya Rasul. Kendati pun cinta ini tidak sempurna kepada-Mu, karena pemilik kesempurnaan hanyalah Allah, dan Engkau sebagai makhluk yang dicintai Allah. Ya Rasulullah, syafaati semua, syafaati semua, syafaati siapapun yang hadir pada saat ini, yang datang dengan cinta, yang membawa rindu kepada Engkau, yang ingin memeluk Engkau pada saatnya tiba perjumpaan denganmu. Ya Rasul, Assalamualaikum. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sampaikan, curahkan kerinduan kalian kepada Rasulullah. Yakinlah Rasulullah diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendengar kalian. Kata Rasulullah, tu'raduna alayya a'malukum, amal kalian diperlihatkan kepada Allah. Kita sedang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapkan kerinduan kalian kepada Rasulullah. Yakinlah Ia mendengar kita, karena Dia telah berjanji bahwa apapun yang kalian lakukan diperlihatkan. Salawat salam kalian akan disampaikan kepada Aku walaupun Aku sudah tiada. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirul ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rahman, sampaikanlah salawat dan salam rindu kami kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kecintaan kami kepadanya. Ya Rabb, idza tawaffaitana, jika kelak ajal menjemput kami, izinkan kematian kami dalam keadaan yang sebaik-baik keadaan, dalam setinggi-tingginya rasa cinta kami kepada Engkau dan Rasul. Izinkan jika kematian itu tiba kepada kami, izinkan dalam keadaan kami sedang sujud kepada dalam rahmat, dalam ridho, dalam ampunan, dan izinkan kami kelak wafat dalam pelukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami dalam pelukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, izinkan kami semua yang hadir pada saat ini untuk merendahkan diri dengan sujud kepada Engkau di depan Baitullah, dan izinkan pula kami bersimpul menyampaikan dawai-dawai cinta kami di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izinkan ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami, ampuni leluhur kami, ampuni pasangan hidup kami, ampuni anak-anak kami, keluarga kami, kerabat kami, keturunan kami, murid-murid kami, orang-orang yang kami cintai, yang mencintai kami, yang hadir pada saat ini ataupun tidak. Ampuni mereka, sayangi mereka, rahmati mereka, berkahi mereka, catat mereka sebagai orang-orang yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kumpulkan kami kelak bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami untuk memeluk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sempurnakan cinta ini kepadamu, sempurnakan cinta ini kepadanya, sempurnakan pengakuan iman kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahmati seluruh umat Sayyidina Muhammad, berkahi seluruh umat Sayyidina Muhammad, keluarkan mereka dari permasalahan, bimbing umat Sayyidina Muhammad, persatukan umat Sayyidina Muhammad, kuatkan umat Sayyidina Muhammad, ampuni seluruh umat Sayyidina Muhammad, tutupi aib-aib umat Sayyidina Muhammad, kasihilah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kami yang tak sempurna mencintai. Ya Allah, rindu kami tak terbendung, entah harus apa yang kami lakukan. Hanya salawat dan salam yang dapat kami haturkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah syafaat kepadanya untuk mensyafaati kami. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah sedikit pun membuang cinta kalian kepada Rasulullah. Jangan sedikit pun membuang kerinduan kalian kepada Rasulullah. Karena ini merupakan jaringan kasih antara kita dengan Rasul berkata, dimanapun kalian mengucapkan salawat dan salam kepada aku,
maka Allah kelak sepeninggalku, Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam jasadku. Untuk apa? Hatta aruddas salama ilaih, sehingga saat itu aku bisa menjawab salam kalian dimanapun kalian mengucapkannya. Aku mendengar kalian dimanapun kalian menyampaikannya. Aku akan menjawab. Aku jawab. Janji Rasul. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Saksikan ya Rasul, saksikan tangisan rindu kami, tangisan rindu mereka yang merindukan. Syafaati mereka, syafaati keluarganya, syafaati orang tuanya, syafaati leluhurnya, syafaati anak-anaknya, pasangan hidupnya, syafaati keturunannya, syafaati murid-muridku ya Rasulullah. Akui mereka, akui mereka, hingga saatnya tiba mereka kembali kepada Engkau dengan tersenyum memandang wajahmu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Saya mohon ketua panitia untuk bisa naik ke atas. Pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Dengan ketua DKM. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah,
Muhammad. Ya Rabbi